inovatif dibandingkan mobil-mobil yang lain. Mungkin belum ada. Seperti Avanza dan Xenia, teman-teman. Halo, selamat datang di Gotret Mobil sama saya Dila. Kali ini saya akan membahas mobil low MPV pesaingnya Avanza Xenia, yaitu Suzuki R3 2021 warna hitam, transmisi matic, dan juga ada yang di sampingnya mobil SUV keluarannya Suzuki, yaitu XL7 matic tahun 2020. Mari kita bahas tentang perbedaan mobil ini. Di bagian depan sepintas masih terlihat grillnya sama seperti R3 sebelumnya, walaupun yang ini udah lebih facelift. Front grille terlihat masih sama seperti all new R3 2018, menggunakan konsep seperti gerigi yang berbalut aksen chrome, mengkilap serta latar berwarna hitam. Usahanya dari Suzuki R3 2021 ini sudah menampilkan tampilan yang lebih agresif lagi, walaupun masih tetap kalem. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang XL7 2020 ini yang transmisi matic. Di bagian depannya sudah terlihat aura gagah di bagian depan. Kesan gagah terlihat dari penerapan desain grill, kap mesin, headlamp, sehingga bumper yang berotot ini langsung terlihat di XL7. Selanjutnya kita bahas bagian samping dari XL7 2021 ini dengan ukuran velg ring 16 dan ukuran bannya 195/60. Di bagian samping ada over fender berwarna hitam di sekujur bodinya, seakan menegaskan mobil ini adalah mobil SUV sejati. Selanjutnya kita bahas tentang bagian samping dari R3 GX 2021 ini. Di bagian sampingnya sudah terlihat perbedaannya yang lumayan jauh, yaitu desain velgnya yang lebih sporty. Jika dulu velgnya menggunakan motif jari-jari dengan warna single tone, kini velgnya dirubah dengan two tone yang lebih sporty, yaitu warna silver dan hitam ya. Lalu kita bahas untuk tampilan belakang dari Suzuki R3 tahun 2021 ini. Ada lampu LED yang menyala cantik ketika malam hari. Desain bodi belakang sendiri terlihat lebih mengesankan, terutama di sisi desain lampu. Ketika menyala di malam hari, desain lampu LED-nya berbentuk L, baik dari sisi kanan maupun kiri. Dan ini hanya tersedia di R3 tipe GX dan Suzuki R3 Sport. Selanjutnya untuk di bagian belakang XL7 2020 ini sudah ditampilkan desain yang lebih kekar di bagian bumpernya yang ada kombinasi warna hitam dan warna silver yang membuat dia lebih kesan kekar dan garang seperti SUV pada umumnya. Selain itu, lampu belakang dipertahankan dari Suzuki R3, namun tipe Alfa XL7 ini mengadopsi bohlam jenis LED, jadi selain dapat menyala lebih terang, dia mempunyai respon yang cepat dan hemat daya. Oke, selanjutnya saya sudah di bagian dalam dari mobil XL7 2020 ini. Mari kita bahas tentang interior dari mobil ini. Di layout dashboard masih mempertahankan kepunyaan R3, hanya saja warnanya sudah diimbui dengan warna hitam. Dasar dari bawaan R3 ini lebih praktis, kabinnya lebih baik juga, desainnya lebih menarik. Bedanya untuk XL7 dashboard dilabur dengan warna hitam, mencerminkan kesan sporty. Di mobil XL7 ini udah ada fitur yang sangat inovatif dibandingkan mobil lainnya, yaitu di sini kamera depan dan kamera belakangnya sudah terkonek di kaca spion, jadi kita bisa melihat dari sisi depan seperti ini dan juga dari sisi belakang. Kalau kita nggak perlu menggunakan rekaman kamera ini, kita juga bisa menggunakan kacanya seperti biasa. Nah, seperti ini. Setirnya ini sudah dibalut dengan kulit yang mengesankan lebih mewah dan lebih nyaman untuk digenggam. Namun yang bikin kagum adalah menggunakan desain flat bottom seperti layaknya mobil-mobil mewah, sehingga setirnya dengan model seperti itu hanya ada pada mobil-mobil kelas seperti Mercedes-Benz. Untuk bagian dashboardnya di sini seperti biasa, bagian RPM, bagian suhu dilengkapi dengan
indikator-indikatornya dan juga untuk kecepatannya dan indikator untuk mengetahui transmisi itu digital. Selanjutnya kita membicarakan tentang head unit. Di sini head unitnya sudah ada Bluetooth-nya dan sudah touchscreen, radio seperti biasa, dan ini bisa dikontrol dari setirnya. Ini ada untuk mute, ini ada untuk mengganti, ini untuk volume, dan di sini juga ada untuk angkat telepon dan juga mematikan telepon serta Bluetooth. Bisa kita kontrol dari bagian setir. Di sini AC-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 katup di depan yang desainnya itu mewah. Lalu untuk kontrol di sini ada bagian kipasnya dan juga untuk bagian suhunya. Di sini suhunya bisa lebih panas, kalau ke kiri suhunya lebih dingin. Ini untuk mematikan. Dan juga di sini ada slot untuk mengecas. Ini ada USB dan aux. Nah, yang istimewa ada di sini. Di sini ada ruang untuk cup holder, tapi di sini udah ada kipas AC-nya, sehingga kalau bawa es krim atau minuman-minuman dingin kita nggak perlu takut untuk mencair karena sudah ada kipas AC-nya, jadi bisa lebih dingin gitu untuk menambah dingin dari minuman tersebut. Oke, selanjutnya kita di bagian penumpang. Di sini di bagian penumpang untuk legroom dan headroom masih cukup luas dan nyaman. Jadi ini masih ada sisa, walaupun kursi belakang ini dimundurkan paling pol, kita masih bisa duduk dengan nyaman dan masih ada selanya walaupun sedikit. Untuk bagian atasnya ini headroomnya termasuk luas ya. Dan di sini dilengkapi 2 headrest, lalu ada armrest. Jadi ini bisa untuk 3 orang dewasa, tapi diperuntukkan untuk 2 orang dewasa. Lalu selain dari kursinya nyaman, di sini juga ada, selanjutnya kita akan review bagian dalam dari Suzuki R3 2021. Oke, ciao. Saya sudah di dalam bagiannya R3 GX 2021. Kita bahas tentang mulai dashboardnya. Di dashboardnya ini sudah tampilan R3 yang facelift. R3 yang facelift, tampilan dashboardnya lebih mewah dibandingkan yang dulu. Udah ada perubahan. Ini dimulai dari R3 tahun 2018 ke atas. Sudah diimbui dengan panel wood yang membuat kesan mobil ini lebih mewah. Head unitnya seperti biasa, ini touchscreen, sudah ada USB, lalu Bluetooth yang juga bisa dikontrol dari setirnya. Ini tombol-tombolnya. Sudah dilengkapi dengan airbag juga, dan ini setirnya sama seperti XL7, sudah flat steer yang biasanya ada di mobil-mobil mewah. Selain dia ada jahitan kulitnya, dia juga ditambahkan dengan panel wood di bagian setirnya. Jadi untuk tipe GX ini termasuk yang sangat mewah ya untuk R3. Odometernya ini masih seperti biasa analog, hanya saja ada imbuhan di tengahnya itu berbentuk digital untuk pengisian bensin serta pergantian transmisi. Oh ya, di mobil ini kayaknya ada yang menarik ya. Untuk bagian atapnya itu sudah dibalut dengan variasi, yaitu yang mengesankan lebih mewah. Ini juga berfungsi juga ya, bukan cuma hiasan. Ini fungsinya biar lebih kedap. Jadi kalau ada hujan atau apa, mobil ini kesannya nggak kesan sih, emang lebih kedap. Jadi nggak akan kedengaran tuh suara-suara hujan kalau misalnya emang lagi ada hujan. Lalu ini untuk joknya, joknya juga sudah di cover backlit warna coklat yang senada dengan atapnya. Jadi untuk tampilan dashboard termasuk AC ini kurang lebih sama sih seperti XL7. Perbedaannya XL7 itu lebih dihiasi dengan warna hitam atau seperti fiber. Kalau yang ini lebih ke panel wood. Selanjutnya saya sudah di bagian tengah. Di bagian tengah untuk legroom itu sama seperti XL7 ya, masih luas, dan ini atasnya headroomnya juga luas. Di sini ada double blowernya dan ada pengatur suhunya. Dan untuk di jok bagian belakang ini nyaman sekali ya, dan dilengkapi dengan 2 headrest, lalu ada armrest yang ketika diisi 2 orang bisa digunakan.
Dan untuk kapasitas mobil ini sama seperti XL7 untuk 7 orang. 2 di depan, 3 di tengah, dan bisa 2 di belakang. Selanjutnya kita bahas tentang kekurangan dan kelebihan dari mobil yang ada di sampingku ini. Suzuki R3, tampilan belakangnya bukan selera semua orang, tapi tenaganya juga agak kurang dan belum teleskopik. Nah, kalau kelebihannya, ini bodinya cukup tebal dibandingkan dengan pesaing-pesaingannya seperti Avanza dan Xenia, teman-teman. Selanjutnya, untuk kekurangan dan kelebihnya XL7, tampilan belakangnya masih terlalu R3. Lalu untuk warna two-tone atau smart e-mirrornya ada hanya di tipe yang tertinggi. Untuk kelebihannya dari rival-rivalnya, ini mobil sudah cukup inovatif karena ada dashcam-nya. Jadi letak kameranya ada di bagian depan sini dan di bagian belakang. Yang tadi saya bilang di kaca spionnya bisa melihat rekaman kamera depan dan belakang. Oke teman-teman, bagi yang berminat sama kedua mobil ini, untuk R3-nya dibuka di harga 216 juta. Tapi masih bisa nego ya teman-teman. Kalau untuk kreditnya mulai DP 40 juta aja dengan angsuran pastinya di bawah 5 juta. Selanjutnya untuk mobil XL7-nya ini di harga 220 juta dan pastinya bisa nego, DP 50, angsuran juga under 40 juta, under 5 juta. Kapan lagi punya mobil yang mewah, tahunnya masih muda, yang ini 2021 dan ini 2020, tapi angsurannya di bawah 4 juta, langsung aja kepoin ke GoTrade Mobil. Sekian dari saya, jangan lupa komen, like, and subscribe channel kami biar kami semangat lagi bikin video-video mobil selanjutnya. Jangan lupa juga follow ya IG yang di atas ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye!